Sahabat YouTube di mana saja berada, kali ini sahabat saya ajak menyambangi kediaman Bang Andi, pemilik channel YouTube Si Jogo Kali. Ada hal yang menarik kali ini, sebuah inovatif, kreatif, tidak perlu dengan biaya yang segunung, tapi ternyata bisa membantu untuk keseharian Bang Andi di channel Si Jogo Kalinya, yaitu untuk peralatan pancing-memancingnya. Inovatif ini adalah sebuah rakit, tapi saya membayangkannya rakit itu, saya pikir rakit seperti umumnya, tapi ternyata ini sebuah inovatif, barang langka dengan biaya yang minimal, tapi bisa mendukung keseharian Si Jogo Kali untuk mencari konten-konten untuk setiap harinya. Mari kita ikuti perjalanan Si Jogo Kali dalam inovatif, kreatif, rakit hasil inovatif Si Jogo Kali. Assalamualaikum Bang Andi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah, kita tetap sehat, kita tetap semangat. Kita tinggal menjalani hari-hari penuh dengan motivasi dan semangat. Ya. Ini Bang Andi, saya pernah melihat di YouTube, saya bisa tertawa sendiri melihat konten itu, yaitu ketertarikan saya ketika rakit inovatif dari Si Jogo Kali. Sebetulnya dari mana sih ide kreatif ini? Nah, itulah sahabat-sahabat Ismail Verabe serta sahabat si Jogo Kali. Jadi saya bekerja, saya beraktivitas itu selalu yang saya gunakan adalah rasa. Jadi saya itu orangnya paling seneng kadang memikirkan hal-hal yang mungkin bagi kebanyakan orang itu hal yang mustahil, kan gitu. Jadi kebetulan di salah satu spot kita ada bendungan, jadi di situ potensi ikan itu sangat luar biasa. Tetapi banyak spot, banyak titik-titik spot yang nggak bisa kita jangkau karena di situ tidak ada perahu yang disewakan. Ada perahu itu hanya untuk kebutuhan mereka yang ngambil ikan dengan cara menganco, seperti itu. Jadi tidak ada yang disewakan. Nah, kendala kita di situ. Ada solusi lain, sering kita melihat mereka menggunakan ban dalam truk itu. Jadi ban dalam truk itu ada yang mereka karena sudah hobi mancing, dia udah nggak malu dari rumah dipompa. Nah, jadi sampai tempat itu udah langsung dia masuk ke dalam ban itu, jadi basah semua itu, basah semua. Jadi ada basah, jadi dia hanya menggantung ban itu masuk ke dalam ban. Nah, terus saya berpikir alangkah enak mereka, kan gitu. Mereka bebas memilih spot, bahkan kita kadang terkendala mencari spot, bisa rebutan spot di pinggir. Mereka seperti kolam sendiri, jadi tinggal milih. Tetapi kalau saya harus memakai ban, satu, saya bisa berendam satu harian, belum risiko yang lain, kan gitu, bahaya yang kita perhitungkan. Jadi walaupun saya hobi di alam, tetapi saya harus faktor keselamatan itu, safety itu paling utama bagi saya. Jadi kita tetap berhati-hati. Jadi bagaimana saya tetap bisa menjangkau spot-spot yang kita inginkan, tetapi risiko kita kurangi, kan seperti itu. Jadi saya berpikir ini ban, risiko terburuknya nanti yang jelas satu, basah, kita bisa berendam satu harian. Kedua, belum nanti kalau kena trouble, bocor dan segala macam. Akhirnya saya berpikir, wah sudahlah, saya bagaimana menggunakan jerigen nih. Kebetulan jerigen itu satu harganya hanya 36.000 yang kapasitas 36 liter. Jadi awalnya saya coba dua.
Saya coba 2, zaman ketinggian air itu masih saya kurang nyaman, akhirnya saya tambah lagi menjadi 3. Gitu. Nah, ini kalau saya lihat ini ya di tayangan itu kayaknya yang difungsikan barang-barang bekas itu kayaknya, paralon bekas, trigen bekas, bukan baru itu. Ya betul. Jadi itulah si Jogo Kali, mungkin bisa dikatakan, makanya bisa dikatakan si Jogo Kali itu berkecimpung di YouTube itu bahasanya all out. Jadi terus saya seneng memanfaatkan barang-barang yang itu memang mungkin sebagian orang itu barang yang sudah tidak berharga, tetapi bagaimana saya barang-barang yang menurut kebanyakan orang itu tidak berharga saya manfaatkan. Contohnya jerigen bekas, otomatis yang jualan jerigen laku, dia dapat rezeki. Paralon bekas, saya gunakan, saya mengurangi pengeluaran. Nah terus yang buat lucu lagi, kan di situ ada jerigen 5. Jadi jerigen warna biru itu yang untuk pelampung 3, kemudian ada jerigen warna kuning itu sebetulnya obrok, jadi untuk belanja. Jadi kalau orang-orang di wilayah kami itu obrok itu kalau yang nggak pakai orang jualan ikan wader keliling itu, nah itu biasanya untuk ke pasar belanja. Nah itu saya pakai kan gitu. Ini obroknya juga menarik ini. Jadi obroknya juga dikali juga masuk, motor dipasang juga untuk barang-barang peralatan bisa dimasukkan obrok berarti. Makanya bisa dikatakan rakit saya ini sebetulnya mungkin satu-satunya di dunia, karena ini termasuk rakit amfibi. Jadi di darat dia bisa. Jadi obroknya di darat, tapi begitu ketemu spot, ketemu bendungan, waduk ataupun air tenang, dia bisa turun obrok saya itu ke sungai. Jadi bisa dikatakan rakit saya ini, rakit si Jogo Kali inilah rakit amfibi. Jadi bisa di darat, bisa di air. Tapi kayaknya ini kalau kayak saya lihat di gambar ini ada kelebihannya lah jerigen bekas ini daripada ban bekas. Ya betul. Karena ban bekas itu mungkin kegores sedikit aja sudah fatal. Tapi kalau jerigen ini menurut saya kesenggol apapun masih kuat dia. Iya betul. Kualitas walaupun bekas tapi kualitas tinggi. Makanya itulah kenapa saya selalu memikirkan bagaimana keamanan safety itu tetap terjaga. Nah, seperti itu. Jadi sebetulnya itu obrok juga nggak dipakai nggak apa-apa, cuman saya untuk membawa peralatan mancing, terus untuk membawa air minum, perbekalan lah, intinya itu tidak leluasa kalau itu nggak saya bawa. Makanya ya itu tadi saya fungsikan. Nah terus masalahnya juga kenapa rakit saya bentuk sedemikian rupa, karena saya menuju spot itu hanya memakaikan roda 2. Jadi saya tidak pakai roda 4. Jadi bagaimana saya menciptakan rakit ini yang bisa dibawa dengan motor gitu, sahabat Ismail Ferabi. Kemarin uji coba kan ada beberapa kali. Jadi pertama kita uji coba belum ada kader itu, ya makanya saya bilang saya mempunyai jaran air kan gitu. Dan begitu kita naik dia loncat kan gitu, susah dikendalikan kan gitu. Sahabat Ismail Ferabi. Itu uji pertama itu uji pertama. Terus malamnya nggak bisa tidur saya itu. Lah ini kalau kayak gini kita masih uji coba di belakang rumah yang kedalamannya hanya berapa senti, mungkin nggak sampai 1 meter. Dan nanti bagaimana kita di spot-spot yang ekstrim. Akhirnya saya ketemu ide, wah ini alangkah bagusnya kalau kita pasang penyeimbang atau kader. Nah kita kebetulan punya paralon bekas lagi, nggak modal lagi. Nggak perlu ke toko. Nah itu alhamdulillah uji coba kedua, dia sudah bisa mengapung dan kita bisa menstabilkan, mengendalikan. Jadi mudah-mudahan suatu saat nanti kita akan ada video mancing di spot-spot yang memang selain kita uji coba di spot mancing, kita bisa menjangkau titik-titik spot yang lebih potensial begitu, sahabat Ismail Ferabi. Oke, video-video berikutnya dengan rakit ini saya tunggu. Mudah-mudahan dengan kawan-kawan lain penggemar YouTube. Insya Allah Ismail Ferabi. Ya. Ada satu yang menarik menurut saya setelah saya melihat video itu, dayung.
Kenapa ini dayung seperti Jadi ini ada yang salah dengan dayung ini ya. itu? Menurut saya bukan dayung itu. Kalau dayung ya agak panjang, lebar. Ini kayaknya ini apa? Ini ada ibu-ibu yang kehilangan barang ini. Ini kayaknya ibu-ibu yang masak di hajatan ini. Betul. Jadi betul sahabat Ismail Ferabe serta sahabat si Joko Kali. Jadi kembali lagi si Joko Kali membuat inovasi dan terobosan. Jadi dayung yang awalnya kita ingin membuat, kebetulan di saat kita lewat di salah satu warung, jadi toko kelontong itu, nah dayung itu gantung itu sebetulnya centong itu. Centong aja. Ya, itu jadi centong hajatan. Jadi saya belok aja gitu aja. Jadi saya nggak ada pikiran lain, satu saya belok, saya mau beli centong ketimbang saya buat dayung. Itu pun lucu kejadiannya Ismail Ferabe. Begitu saya tanya, Bu, saya beli centong 2. Lho Pak, ajeng duwe gawe, katanya bapak mau hajatan. Saya ketawa, akhirnya saya jelaskan bahwa saya beli entong ini 2, Bu, bukan saya mau hajatan. Jadi ini untuk dayung karena saya membuat rakit. Nah, karena bentuknya tidak sama, tidak simetris, akhirnya saya bentuk untuk mengelabui sebetulnya penonton saya, penggemar saya cat. Tapi ternyata masih ketahuan juga bahwa itu entong. Saya melihat pertama itu dayung apa? Jadi itulah makanya si Joko Kali itu di YouTube itu udah all out dan ya bagaimana saya menciptakan sesuatu ataupun membuat video itu yang original. Jadi saya ada kebanggaan tersendiri. Peralatan saya mancing mungkin kalau mereka yang paham itu bukan barang yang branded semua, dalam artian yang bermerek. Bahkan saya punya stick itu yang beli hanya 35.000, itu saya modifikasi sendiri. Jadi ini kelihatannya produsen toko pancingnya agak kesel juga sama saya ini. Gitu loh. Jadi begitu Ismail Ferabe, karena saya mensikapi beberapa spot titik yang bisa kita jangkau hanya kita menggunakan alat seadanya. Jadi kita harus berinovasi. Terima kasih Ci Joko Kali penjelasannya tentang rakit yang sudah melalui uji coba beberapa kali ini. Tempat YouTube di mana saja berada, inilah perbincangan di Joko Kali dengan Ismail Ferabe SW Channel kali ini tentang ketertarikan sebuah teknologi inovatif, yaitu rakit dengan barang-barang bekas, inovasi untuk mempermudah perjalanan si Joko Kali untuk membuat konten. Terima kasih, sampai jumpa.